Kembali lagi bersama kami di Podcast Manifest Season 3 episode 5. Nah, sebelum lanjut di Podcast Manifest, bakal kenal dulu dengan moderator yang akan memandu episode berikutnya. Benar banget ini, mungkin seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka yang kenal dari sayang belum nih kira-kira. Belum. Oke, kenalin semuanya, nama aku Nini Jandri dari Manifestor Angkatan 2022. Di sebelah aku ada partner aku, yaitu bakal keren banget. Namanya Citra Kartika Gusti Putri, selaku Manifestor Angkatan 2022 dari staf ahli perusahaan APM Manifest FAUP. By the way, ini kayaknya malam ini belakangan ini lagi hujan terus gak sih? Tiap sore, sekarang kan panas, sekarang lagi dingin. Jadi kalian sekarang panas sampai malamnya hujan gitu. Jadi teman-teman jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Nah, sebenarnya kita bakal nanya dulu ke Citra. Citra, gimana sih perasaan kamu podcast hari ini? Sebenarnya ada deg-degan sih Min, tapi ya enjoy aja sih. Ya betul, kita harus enjoy. Nah, buat teman-teman yang mau belajar banyak tentang jurnalistik, public speaking, content writing sampai copywriting ini, bisa banget join ke lembaga pers mahasiswa atau Manifest. Kita tunggu ya tahun depan datang Manifest. Ya betul. Nah, Cit, kita bakal bahas apa nih di podcast hari ini? Kayaknya tentang di 2024 ya sih, kayaknya Di 2024 ada apa sih? ada yang kayak penting banget sih dia. Jadi 2024 kita bakal menghadapi tahun politik, yaitu pemilu tahun 2024. Nah, kali ini menarik banget nih bahasannya. Kita bakal ditemenin sama narasumber yang luar biasa banget. Iya, siapa tuh kira-kira tuh? Dari forum apa forum? Jadi forum mahasiswa serius. Oh, Forum mahasiswa siapa ya? siapa ya kira-kira? Nah, teman-teman, kita bakal bahas yaitu tema kita hari ini pemilu 2024, peralisan akademis menghadapi gejolak politik. Oke, jadi hari ini kita nggak sendirian ya, nih. Kita bakal undang narasumber yang keren banget nih katanya nih dari forum mahasiswa serius. Iya, forum mahasiswa serius. Nah, kamu udah milih belum? Tahun ini ya? Tahun ini aku udah mulai milih. Kalau kamu? Aku udah milih perdana banget di tahun ini. Aku milih 2024. Agak deg-degan ya. Jadi, nah kita tahun ini bakal dominasi pemilihnya gitu. Ya dari generasi kita ya, generasi milenial. Jadi otomatis anak muda bakal milih di tahun 2024 ini. Nah, jadi akhir-akhir ini kita banyak dengan masalah yang iya, isu-isu di masyarakat gitu. ya banget tentang planning 2024. Kayaknya di tahun pertama tuh, lu udah dengan putusan MK belum? Atau kayak ya dinasti politik. Iya, gimana waktu itu tentang politik identitas? Jadi pertanyaannya mungkin bahas isu-isu seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja nih satu materi kita, yaitu Bang Endriano Bayu Setiawan. Nah, ini Bapak ini merupakan anggota staf ini ya, staf divisi penelitian dan pengembangan forum mahasiswa Kompartemen Hukum Tata Negara. Forum mahasiswa serius. Oke, mungkin Bapak bisa kenal lebih lagi ya. Ya, aku Endriano Bayu Setiawan, biasanya dipanggil Bayu ya teman-teman manggilnya. Aku ya benar mahasiswa Hukum Tata Negara. Nama konsentrasinya ya konsentrasi Hukum Tata Negara. Forumnya itu Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara. Ya disebut forum daerah. Bukan forum mahasiswa serius ya. Karena forum daerah aja tahu. Seperti saya. Nah, kemudian kita udah memasuki tahun politik 2024. Nah, di masyarakat nih sering banget isu-isu muncul. Isu apa saja? Mungkin ini kayak isu keterwakilan perempuan di parlemen itu kan kayak kurang gitu. Kira-kira pendapat dari Kak Bayu ini gimana mengenai keterwakilan perempuan? Ya, keterwakilan perempuan ya. Sebelum menyentuh ke isu spesifik keterwakilan perempuan, memang sejak sudah lama banget ya isu gender, isu peran perempuan itu di dalam politik itu semakin dicari. Tidak hanya dalam kontestasi pemilu, tetapi itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau di Undang-Undang Dasar kan jatuhnya segala warga negara itu kan
kedudukannya itu sama menurut hukum, itu menurut prinsip equality before the law. Artinya kita harus memandang semua orang itu secara sama, nggak peduli mau laki-laki, perempuan, atau mungkin orang yang masih remaja, atau ya yang seusia kita, atau mungkin orang yang sudah tua ya. Nah, 50 plus. Jadi kita tidak terlalu membedakan antara usia, kemudian tidak mempedulikan juga secara gender gitu. Cuma memang ada beberapa undang-undang yang secara spesifik itu mengharuskan, misalnya kayak undang-undang pemilu itu misalnya pemegang hak pilihnya itu usianya 17 tahun, kemudian KTP, kemudian keterwakilan perempuan juga maksudnya sudah dijamin ya di dalam undang-undang pemilu kayak gitu. Artinya menunjukkan bahwa ada banyak sekali hal-hal yang itu sebenarnya sudah diatur, dijamin oleh konstitusi. Masuk isu perempuan itu juga sudah diatur dalam undang-undang pemilu. Mengapa perempuan? Nah, pertanyaannya kan mengapa perempuan? Ada apa dengan perempuan ini? Mengapa tidak disebut spesifik laki-laki? Dan mengapa juga tidak laki-laki? Dan mengapa harus perempuan? Itu sebenarnya juga ada filosofinya, ya, filosofi dan sejarahnya juga cukup panjang sekali. Terkait dengan keterwakilan perempuan, sebetulnya ini juga untuk menghindari adanya bias kebijakan yang biasanya itu kerap merugikan perempuan ya. Kalau kita tahu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya yang tahun 2022 itu kan yang bisa menggolkan undang-undang itu kan juga kebanyakan itu kan perempuan, LSM perempuan, termasuk anggota dewan yang dari parlemen perempuan gitu. Nah itu mengapa? Karena yaitu ada permasalahan di faktor masyarakat sama faktor secara hukum. Kalau di masyarakat itu kekerasan seksual itu kan termasuk serius crime ya, kejahatan yang serius. Kemudian dari segi norma juga banyak sekali bermasalah, KUHP, undang-undang perlindungan anak, undang-undang PKDRT dan segala macam itu ada kekurangan sehingga harus disempurnakan dalam bentuk undang-undang PPKSD. Itulah mengapa peran perempuan itu juga strategis, karena ya untuk mengawal isu-isu gender, isu-isu ketimpangan laki-laki dan perempuan itu, karena di Indonesia itu masih sangat bias kental sekali antara laki-laki dan perempuan. Ini juga bukan berarti kayak mendiskreditkan laki-laki secara langsung ya, enggak juga sih. Menurut saya itu untuk mendorong peran perempuan gitu. Jadi perempuan itu tidak hanya fokus sebagai objek kebijakan, tapi dia juga punya peran serta dalam berpartisipasi membuat kebijakan gitu. Termasuk di anggota parlemen, di DPRD, maupun di DPD seperti itu. Itu sebenarnya juga bagus ya kalau misalnya, dan hampir semua negara, kebanyakan negara itu juga sudah banyak kok yang membantu keterwakilan perempuan di Perancis seperti itu. Jadi itu sebenarnya hal yang menurutku harus diakomodir malah. Jadi harus ini dong, dalam praktek itu masih kurang ya. Jadi jangan takut buat teman-teman perempuan yang mau nyalek ini, jangan takut ya. Jadi kayak ada kesempatan buat perempuan juga buat sama lah jadi subjek kebijakan ya. Betul. Ya, sebenarnya ada isu lagi ya terkait dengan keterwakilan perempuan ini. Isunya itu tahun 2003 ini. Jadi KPU, Komisi Pemilihan Umum itu mengeluarkan PKPU yang di dalamnya itu mengatur mengenai pembulatan persentase keterwakilan perempuan. Nah itu sebenarnya juga isu yang sangat serius ya. Karena di undang-undang pemilu itu kan sebenarnya sudah jelas bahwa keterwakilan perempuan itu kan minimal 30% kayak gitu. Nah berarti 30% itu yang minimal kayak gitu. Apakah 29 boleh? Ya boleh dong tentunya. Nah tujuannya itu untuk memberikan peluang yang bisa bagi perempuan. Masalahnya adalah dalam PKPU itu mengenai pembulatan ya. Jadi kalau dari segi persentase itu pembulatan itu kan biasanya pasnya 0,5. 0,5 itu kalau pembulatan ke atas dan ke bawah. Nah di dalam undang-undang pemilu itu harusnya yang diakomodasi adalah pembulatan ke atas. Sedangkan di undang-undang di PKPU itu yang diakomodasi adalah pembulatan ke bawah. Itu secara tidak langsung memberikan mendiskreditkan perempuan itu bertentangan dengan peraturan KPU sama undang-undang pemilu tadi. Kalau di peraturan KPU pembulatannya ke bawah, otomatis kalau misalnya jumlah persentasenya itu kurang dari yang semestinya ditentukan, meskipun selisihnya cuma 1 ya, itu juga dampaknya luar biasa. Itu merugikan. Bayangkan kalau misalnya
di satu kota keterwakilan agamanya tidak tercapai, pembulatannya dilakukan ke bawah. Nah itu kan otomatis berkurang ya. Itu tapi syukurlah itu peraturan KPU sudah dibatalkan ya oleh Mahkamah Agung kurang lebih 1 bulan yang lalu. Itu jadi sudah di judicial review di Mahkamah Agung dan sudah dibatalkan juga. Jadi mau nggak mau pembulatannya harus dilakukan ke atas. Berarti pembulatannya sekarang sudah ke atas. Ya, sudah ke atas. Jadi pemilu 2024 ini menggunakan pembulatan keterwakilan perempuan persentase 30% itu yang ke atas. Dan jadi baru tahu ya. Jadi Baru tahu tentang masalah itu. Jadi memang jangan ragu untuk perempuan-perempuan yang ada peluang, ada di konstitusi juga gak ada kan bang? Jadi ya, sekarang betul. oke. Nah, kita bakal lanjut ke topik berikutnya. Mungkin kalau sering kita dengar nih kan, kalau MK itu kan disebutnya sebagai negatif legislator kan. Nah, itu apa sih negatif legislator ini? Karena kan biasanya MK itu menghapus atau membatalkan suatu norma dari undang-undang gitu ya, atau berlawanan dengan fungsi parlemen atau lembaga legislatif sebagai legislator dalam arti positif. Nah itu berkaitan sama putusan MK terbaru. Ya, putusan MK yang nomor 90 PU 21/2023 tentang batas usia capres cawapres. Dari Bang Boy sendiri gimana nih terkait negatif legislator? Ya legislatif dan positif legislature ya, itu sebenarnya perdebatan yang sudah lama banget. Bahkan sejak MK berdiri itu juga sudah diperdebatkan soal putusan MK ini apakah nanti bisa menciptakan norma baru atau cukup menyatakan norma yang existing itu batal seperti itu, konstitusional atau inkonstitusional. Jadi perdebatannya itu dapat membuat norma baru atau sekedar menetapkan konstitusionalitas norma yang sudah ada. Jadi pilihannya itu antara ini. Kalau membuat norma baru artinya dia positif legislature, tetapi kalau sebatas menentukan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas suatu norma yaitu negatif legislature. Itu artinya tidak membuat norma baru, tetapi bisa saja membuat penafsiran baru. Tetapi adalah menyatakan norma itu batal. Sejak awal MK berdiri ya tahun 2003 itu konsep awalnya itu ya adalah negatif legislature. Negatif legislature artinya Mahkamah Konstitusi ya misalnya ada judicial review, misalnya norma apa gitu ya, itu ditentukan apakah konstitusional atau inkonstitusional. Tafsirannya seperti apa itu dilihat juga di pertimbangan hakim ya. Biasanya kan ada putusannya itu kan ada pertimbangan hakim. Nah itu juga harus dilihat di situ karena kalau kita membaca putusan MK itu jangan serta-merta hanya melihat amar putusannya itu seperti apa, tapi harus melihat pertimbangan hukumnya itu seperti apa. Jadi harus dilihat rasio desiderinya itu seperti apa. Kalau misalnya kita mengenal konsep hak menguasai negara misalnya, dulu kan pernah dilakukan judicial review ya di MK masih awal tahun 2003, putusan MK 1 kalau nggak salah sama 2 itu kan membahas undang-undang ketenagalistrikan. Nah di situ itu udah dibatalkan itu undang-undangnya itu ya karena adanya permasalahan terkait bagaimana konsep negara ini memberikan penguasaan atas listrik itu. Kemudian undang-undang sumber daya air itu juga pernah dibatalkan secara keseluruhan karena memang ada pertentangan di situ dengan konstitusi. Nah terkait dengan apakah Mahkamah Konstitusi itu masih dibilang negatif legislature, ya dalam perkembangannya, meskipun Mahkamah Konstitusi di awal itu dikonstruksikan negatif, tapi dalam perkembangan itu banyak putusan-putusan MK itu yang mengarah ke positif legislature. Artinya sebetulnya kita juga tidak terlalu mempermasalahkan, kalau aku sendiri ya, tidak terlalu mempermasalahkan apakah negatif legislature atau positif legislature. Karena ada kondisi di mana MK itu mengharuskan diri atau harus dan terpaksa melakukan positif legislature ketika misalnya pembentuk undang-undang itu membuat undang-undang itu secara salah, misalnya aspek formilnya atau materialnya itu ketika pertentangan konstitusi, maka MK itu harus berani meluruskan. Makanya ada yang dikenal sebagai judicial activism ya.
judicial activism itu artinya hakim itu ya harus menggali nilainya lebih umum, rasa keadilan itu seperti apa. Jadi sebenarnya nggak perlu dipersoalkan apakah negatif atau positif legislature. Dalam perkembangannya memang ada mengarah ke positif legislature, tetapi juga gitu MK tidak boleh secara serta-merta membuat putusan itu secara positif legislature, menciptakan norma baru. Jadi pertimbangan hukum itu harus benar-benar diperhatikan. Itu termasuk dalam hal putusan MK 90 itu ya. Itu kan menurut saya itu juga bentuk positif legislature. Kenapa? Karena antara permohonan yang diajukan oleh mahasiswa itu ya dari Universitas Surakarta itu petitumnya seperti apa, yang dituntut kerja dimohonkan pada MK itu seperti apa, tetapi putusannya itu juga seperti apa. Jadi beda, yang dimohonkan A tapi yang diwujudkan itu B gitu. Artinya MK ini ya pertama memang tidak konsisten dengan putusan-putusan yang diputus sebelumnya gitu. Kemudian MK ini juga terlalu luas dalam menafsirkan norma, karena MK di situ itu tidak hanya sekedar menyatakan konstitusionalitasnya, tetapi juga menambah norma baru. Kan tetap usianya ya, usianya itu tetap dulu sebenarnya. Jadi MK itu tidak mengotak-atik usia 40, tetapi MK memberikan norma baru pada terusannya di sistem atau pernah menjadi kepala daerah. Itu artinya norma yang diuji itu tetap 40 itu, nggak berubah. Usia capres-capres ya tetap 40, tetapi di situ ada kalimat tambahan atau pernah menjadi kepala daerah. Iya, jadi normanya itu tidak fakultatif, tidak kumulatif ya, tetapi fakultatif di situ, opsional. Bisa 40, tetapi kalau belum 40, tetapi ketika sudah punya pengalaman sebagai kepala daerah itu bisa jadi cawapres. Nah itu menurut saya juga sesat juga ya putusan MK itu, karena MK itu terlalu bias. Ya selain karena kepentingan itu pasti, tetapi putusan MK itu juga cenderung bias sekali ke positif legislature, tetapi dia bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya. Perubahannya itu dalam sekejap. Hanya kemarin dibacakan, putusan sebelumnya itu baru dibacakan, putusan 90 diketok pada penambahan norma. Itu sebagai apa? Kalau di putusan sebelumnya kan legal policy ya, tetapi yang putusan 90 itu bukan termasuk legal policy, karena MK di situ jelas sampai. Kalau itu menurut saya juga masalah secara normal, pertimbangan hukum, aspek filosofisnya itu juga keadaan sih, tidak ada permasalahan konstitusional sebenarnya. Jadi menurut saya itu tidak layak diputus oleh mahkamah konstitusi. Kayak gitu sih. Memang masih berkaitan sama putusan MK tadi. Nah, setelah putusan MK itu, di masyarakat tuh muncul isu baru, isu politik dinasti. Dari perbincangan masyarakat ini juga menurut Bang Bayu tentang isu politik dinasti ini gimana? Apa bolehkah kita kaitkan putusan kemarin itu dengan politik dinasti? Iya. Karena sebenarnya di masyarakat sekarang mahkamah keluarga ya. Gimana Bang? Ya, politik dinasti sebenarnya ya, politik dinasti itu sudah ada sejak ya udah lama banget sih di Indonesia. Pertama kenapa? Sejak zaman kerajaan itu kan memang sudah banyak dinasti ya. Jadi orang keluarga itu kan pasti turun-temurun, dan ini juga mendarah hati banyak dari masyarakat. Meskipun ini sudah di era modern, tapi dalam perkembangannya politik demokratis itu juga masih menerapkan ya politik dinasti, politik keluarga atau politik kekerabatan. Kalau mengistilahkan politik dinasti hanya terbatas pada keluarga, sebenarnya kalau saya sendiri ya mengistilahkan politik kekerabatan itu masih mungkin, masih banyak terbukti melalui fakta. Artinya kalau politik dinasti hanya dimaknai sebagai hubungan darah dengan keluarga, misalnya orang tua dengan anak, atau istri ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, ataupun dengan sepupu, teman, atau sebagainya. Kalau di politik kekerabatan itu terbuka konteksnya lebih luas, yaitu misalnya teman itu juga bisa jadi politik kekerabatan. Artinya berdasarkan kegiatan karena dia teman, bukan karena profesionalitas gitu. Jadi kalau kita bicara politik dinasti, menariknya ya, MK
di undang-undang pemilihan kepala daerah itu dulu pernah ada di zaman SBY untuk Mahkamah Konstitusi pernah memutus undang-undang pemilihan kepala daerah. Di situ tertulisnya tidak memiliki konflik kepentingan dan seterusnya. Itu pernah di judicial review ke MK Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya MK memutuskan apa? MK menyatakan norma memiliki hubungan kekerabatan itu inkonstitusional. Itu di undang-undang pilkada, di undang-undang pemilihan kepala daerah. Siapa yang mengajukan waktu itu? Namanya itu adalah Syahrul Yassin Limpo, yang Menteri Pertanian yang baru kemarin ketangkap KPK. Syahrul Yassin Limpo itu dulu gubernur Sulawesi Barat 2 periode. Ayahnya dulu itu kalau nggak salah juga gubernur. Sepupunya itu juga hampir semuanya itu pejabat di daerah di Sulawesi Selatan ya. Jadi keluarga Limpo itu pejabat semua di Sulawesi Selatan. Itu kan politik juga. Sama kayak di Banten itu kan Ratu Syiah itu ya, keluarganya siapa ya? Pokoknya yang Ratu dan kawan-kawan itu kan penguasa Banten itu kan kakaknya, adiknya, anaknya itu kan jadi pejabat semua di Banten. Nah itu kan juga bisa dibilang politik dinasti. Kalau soal fenomena politik dinasti di pemilu 2004 tuh banyak banget itu pasti. Kemarin aja itu kalau teman-teman masih ingat Partai Perindo, ya Haritano itu kan itu anak yang semua itu kan masuk DPR ya, DPR kalau nggak salah DPR juga nggak salah. Itu kan termasuk politik nanti juga kan, sumbernya juga dari partai yang sama Perindo. Kemudian ya misalnya kalau kita bicara Megawati dengan Soekarno itu kan juga anak ya. Kemudian Megawati ke Puan Maharani itu kan jadi pejabat di partai, jadi pejabat di DPR sekali kedua. Kemudian siapa lagi? Banyak sih, mungkin keluarga Jokowi kan juga wali kota sama dia wali kota semua, ketua parpol PSI itu si Kaisang. Nah ini pertanyaannya sebenarnya apakah politik dinasti itu legal secara? Ya jawabannya legal. Legal tidak dilarang politik dinasti itu. Jadi politik dinasti itu bukan permasalahan, bukan permasalahan normal, bukan melanggar hukum juga. Karena tadi misalnya kalau kita mengacu ke undang-undang pilkada sudah dihapuskan itu tidak memiliki konflik kepentingan dan seterusnya itu sudah diputus oleh MK konstitusional. Artinya dalam konteks pejabat kepala daerah itu dimungkinkan. Jadi tidak ada masalah secara hukum. Secara etika politik mungkin itu bisa dipermasalahkan. Sangat bisa kan? Secara etika politik, secara etika hukum juga bisa. Tetapi bukan hukum dalam arti yang tertulis ya. Karena bukan termasuk pelanggaran atau kejahatan ini. Tetapi secara etika, secara moral itu juga harus diperhitungkan sebagai hal-hal yang dianggap patut atau tidak, tidak pasti. Karena kalau kita lihat beberapa pejabat-pejabat itu kan masih ada yang sangat anti ya terhadap politik. Nah, itu juga masih saya perlu diperhitungkan juga. Artinya agak dilematis juga kalau kita bilang kita batasi orang mau berpolitik tidak mungkin juga sudah dengan konstitusi skala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau dibatasi juga tidak bisa tapi secara etika politik bisa. Caranya dengan apa? Kalau masyarakat kita bisa mengkritik, itu sangat boleh sekali. Mengkritik itu boleh. Kemudian mengkritik boleh, kita melakukan edukasi diskusi publik itu juga diperbolehkan kayak forum ini. Kalau pribadi memang tidak terlalu sependapat dengan politik dinasti itu karena ada potensi bahaya, misalnya apa? Korupsi itu sudah sangat mungkin bisa terjadi. Kayak di zamannya Soeharto, bagaimana anak-anaknya itu jadi pejabat, kemudian ada yang korupsi, itu kan bermasalah. Dari etika itulah bisa melakukan bisa melahirkan pelanggaran hukum. Jadi mau nggak mau ya maksudnya di etika. Nah, itu teman-teman. Ini masih berkaitan di dalam sama yang sebelumnya.
topiknya sebelumnya politik dinasti. Nah kita harus melek banget ya sama politik ini, biar kita tahu tuh info-info baru politik. Apalagi kita yang bakal milih ya kan. Nah, bagi salah satu calon nih bang, ada yang didiskriminasi atau disebut sebagai politik identitas. Jadi mereka menggunakan politik identitas untuk memenangkan kompetisi pemilu ini. Kayak politik identitas keagamaan gitu di tahun 2024. Jadi kan dengan politik ini pasti tidak bisa dipisahin antara agama gitu sama politik. Nah apalagi kan di Indonesia ini mayoritas beragama Muslim gitu. Dan banyak juga partai politik itu emang yang ideologinya itu Islam. Gimana tanggapan bapak itu terkait politik identitas? Ya kalau praktik politik identitas sendiri ya perlu dibedakan ya, politik identitas sama identitas politik. Nah dalam hal ini itu kan politik identitas. Kalau politik identitasnya praktik politik ya, atau politik praktik yang menggunakan identitas tertentu tetapi mengarahnya itu ke hal-hal yang sifatnya negatif dan itu merusak kayak gitu. Jadi pemaknaannya kan seperti itu. Kalau identitas politik itu ya semacam hal-hal yang mencirikan politik itu kayak gitu ya, misalnya ideologi, kemudian basis masanya itu seperti apa, atau visi misi tujuan parpol seperti apa, itu kan termasuk identitas politik. Kalau politik identitas, kalau kita lihat di tahun 2017 ya, itu kan pernah ada pilkada DKI Jakarta, Ahok, kemudian siapa lagi? SBY, AHY, kemudian Anies Baswedan. Nah itu kan di situ aura politik identitas sangat kental sekali. Sebenarnya kasus-kasusnya itu juga banyak banget kok di luar DKI Jakarta itu ya, jauh-jauh sebelum itu juga banyak banget kasus politik identitas. Tetapi kan yang masih lekat dalam ingatan sekarang itu kan ya pilkada Jakarta itu, pilgub itu, dimana ya setelah sesi pemilu selesai, setelah tahapan pemilu selesai itu kan si Ahok ini kan menghadapi kriminalisasinya kayak gitu. Jadi disidang ke penjara karena dia cuma melakukan penistaan agama seperti itu. Nah itu sangat melekat di publik dan terus dibawa sampai sekarang masalah politik. Sebetulnya boleh tidak melakukan praktik semacam itu, menggunakan jargon-jargon politik identitas secara hukum. Sebenarnya undang-undang itu juga tidak mengatur secara spesifik masalah politik identitas seperti itu, tetapi di situ kan menggunakan dilarang melakukan kegiatan politik yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan golongan sara seperti itu. Nah itu kan sudah disebutkan secara jelas di undang-undang pemilu. Kemudian pernah dalam beberapa bulan terakhir dulu itu Partai Amin Rais itu kan pernah bilang secara terang-terangan bahwa partainya itu akan melakukan politik identitas seperti itu. Nah pemaknaan seperti itu apalagi di Indonesia, masyarakat kita kan memaknai politik identitas itu kan dengan hal-hal yang sifatnya positif, jelek ya, negatif sekali. Sehingga kalau kita menggunakan frasa itu sebenarnya kita harus menghindari karena ujungnya itu pemahaman masyarakat terhadap politik identitas itu juga sangat mudah gampang emosional, gampang terbawa emosi, gampang terpengaruh seperti itu. Apalagi tingkat kecerdasan pemilih di Indonesia ini juga sebenarnya juga relatif baik, tetapi masih saja ada kalangan yang sebenarnya itu gampang mengklik informasi seperti itu. Apakah politik identitas diperbolehkan? Ya harusnya nggak boleh seperti itu. KPU, Bawaslu, DKPP itu kan sebagai penyelenggara pemilu ya, itu harus betul-betul mengawasi, terutama partai politik, karena kampanye itu kan yang menggerakkan itu adalah politik, partai politik ya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya ada politik identitas ya penegakannya, pengawasannya, sanksi itu juga harus dampaknya. Bagaimana dampaknya? Karena masyarakat kita itu masih belum sepenuhnya paham soal praktik politik, terutama yang
dari kalangan calon-calon yang multi culture ya, latar belakang berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda. Nah itu menurut saya juga perlu diwanti-wanti, perlu dicegah, dan juga yang jelas juga perlu harus diawasi. Politik itu sangat membahayakan karena demokrasi kita itu sangat terbatas pada demokrasi prosedural. Itu tadi karena praktik politik itu masih ada hal-hal yang sebenarnya formal itu masih berjalan lebih mendominasi ketimbang demokrasi substansial. Padahal kasusnya itu sebenarnya sama kayak Amerika. Di Amerika itu orang berkulit putih sama berkulit hitam itu juga masih ada kecenderungan membedakan hal itu. Politik kita di sana itu kan mengarah ke kulit, kemudian agama itu juga masih kental di sana itu. Ya jadi kasusnya meskipun Indonesia sama Amerika itu sedikit mirip, tetapi yang berbeda karena itu betul-betulnya beda sistem politiknya, sistem hukum pemilihnya juga beda. Jadi mau nggak mau terkait politik ini, kalau bisa diminimalisir, bahkan kalau bisa diperbanyak kampanye-kampanye anti politik setidaknya untuk meminimalisir pemaknaan negatif dan juga pemahaman masyarakat itu, biar tidak ada bias informasi di dalam. Jadi terkait juga kecerdasan pemilih nih Bang, tadi itu kecerdasan pemilih yang Bapak disebut banyak di masyarakat beredar hoax. Iya betul. Nah kalau penyebaran hoax itu tuh lagi hangat-hangatnya juga kan yang mengenai kebencian, misalkan menjelang pemilu kayak menentukan soal pres ataupun satu dan itu mungkin gimana pendapat dari Bang mengenai netizen yang melakukan tindakan tersebut? Terkait dengan hoax ya, sebenarnya hampir di semua sektor, bukan hanya di sektor politik, hoax itu yang banyak sekali mendominasi ya. Jadi hampir di kehidupan kita itu pasti tidak terlepas dari yang namanya hoax. 2019 dulu itu kalau masih ingat yang namanya Ratna Sarumpait itu yang mukanya katanya operasi itu ya, ternyata katanya itu kan bukan mundur ya karena dipukuli oleh gubernur, tetapi ternyata kemudian itu perintah operasi. Nah itu berita yang terkait dengan Ratna sampai dipukul-pukul sampai mukanya bapak gubernur itu kan udah menyebar di masyarakat. Karena faktornya ya media sosial kan cepat banget nyatanya itu sekali klik aja udah bisa viral kan. Nah apalagi yang men-tweet itu adalah orang yang punya followers, punya pengaruh yang sangat luar biasa banget, dari politisi, artis itu kan gampang tersorot. Apalagi sama kayak kasus politik tadi itu kecerdasan masyarakat kita itu juga masih ada yang mohon maaf masih kurang ya. Jadi ada masyarakat yang masih gampang menerima informasi itu mentah-mentah, tidak memfilter terlebih dahulu. Yang ada yang bagus, ada yang bisa memfilter dengan baik dengan bijak. Tetapi bagaimana orang yang secara literasi informasi ini masih perlu diperdayakan, itu perlu diperbaiki, perlu istilahnya bagaimana memastikan tidak mentah-mentah mencari informasi, tidak mentah-mentah mencari informasi. Ya, gitu. Jadi menurut saya terkait dengan hoax memang tidak bisa dihindari. Gitu. Yang jelas adalah yaitu tadi pengawasannya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum pasti, kemudian oleh pengawas KPU, kemudian Bawaslu, penyelenggara pemilu yang di KPP. Itu juga ketiganya ini juga harus solid buat memastikan bahwa tidak ada hoax. Yang penting itu siapa? Partai politik sebenarnya. Sekalipun KPU, kemudian Bawaslu dan KPU itu kerja ekstra, tetapi kalau partai politiknya itu nggak ada etikat baik buat memberantas hoax, tetap akan terasa. Apalagi jumlah partai politik itu kan sangat banyak kan di Indonesia, di tingkat nasional, belum lagi dengan provinsi sama kabupaten kota. Itu kan kalau dibanding KPU, Bawaslu sama DKPP ngawasi semua itu kan juga nggak akan berjalan efektif karena ya itu jumlahnya itu kan sangat banyak sekali. Jadi mau nggak mau peran parpol itu yang harus jadi sentral untuk mengatasi itu. Terutama masyarakat sih terkait dengan literasi informasi itu yang sebenarnya nggak bisa nggak bisa dihilangkan. Mau nggak mau masyarakat harus diberikan pendidikan soal literasi informasi, terutama aspek-aspek politik.
karena apalagi di tahun-tahun yang rawan itu gampang seperti pikir informasi. Soalnya kalau misalnya video TikTok tuh dipotong-potong Nah, ya, nah, itu cuma lihat sedikit doang ya bang. Kayak teman-teman mungkin bisa riset ya, teman-teman Harus bijak memilih. Nah dari itu mungkin udah banyak teman-teman yang riset gitu kan. Tapi ternyata kak nggak ada satupun calon yang menarik ya. Ini golput aja nggak sih? Fenomena golput ini kalangan muda banyak banget ya. Iya, pertama nanti 2024 ya bakal banyak dengar ya. Ya, di 2014 itu jumlah golput sebanyak 30,22% ya teman-teman. Nah, di tahun 2019 itu agak cukup sedikit. Jadi di tahun 2019 itu golput 14,02%. Nah, gimana tanggapan Bapak Mario terhadap golput ya? Pertama ini tidak semudah yang mau golput katanya gitu. Karena nggak ada yang memenuhi ekspektasi mereka gitu. Karena kan anak muda ini banyak mau ya. Iya. Kita banyak maunya yang sempurna gitu. Gimana Ya Pak? nggak salah juga ya kalau anak muda misalnya pengen pemimpin yang perfect banget itu juga nggak masalah sebenarnya. Karena toh kedepannya itu gimana caranya biar anak muda itu terwadani. Kebijakan politiknya itu akomodatif kepentingan anak muda. Soal golput, golongan putih atau apa ya, orang yang tidak mencoblos, tidak memberikan hak pilih pada saat pemilu, itu ada kaitannya juga sama angka partisipasi politik. Kalau tahun 2019 kemarin itu kan angka partisipasi politiknya sangat tinggi banget ya. Kalau nggak salah sekitar 80%-an lebih ya. Itu kan termasuk yang tertinggi kalau nggak salah. Ya jadi golput menurun atau partisipasi itu artinya kan ada harapan di situ. Maksudnya ya artinya ada kesadaran politik di kalangan anak muda karena waktu itu kan termasuk pemilih yang jumlahnya sangat besar. Kalau secara hukum boleh nggak melakukan golput? Boleh. Boleh. Karena kita tidak dilarang untuk wajib mencoblos. Ya kan? Di situ kan pemilu itu adalah hak pilih. Panggilan nurani politik bahasanya. Jadi kita itu kalau misalnya golput, kita tidak dihukum. Itu bukan pelanggaran hukum, bukan pelanggaran pidana, bukan kejahatan golput. Tetapi akan menjadi kejahatan ketika kita melakukan manipulasi, misalnya manipulasi suara, kemudian melakukan aksi massa yang sabotase. Nah itu sebenarnya pelanggaran hukum, pelanggaran pemilu, kejahatan pemilu. Nah kemudian membobol informasi itu kan juga termasuk kejahatan. Tapi kalau mencopot kita tidak mencopot itu bukan kejahatan, bukan pelanggaran. Makanya disebut sebagai hak pilih, bukan kewajiban pilih. Kalau kewajiban itu menurut ya berarti si pemegang hak pilih itu wajib mencoblos. Nanti kalau tidak mencoblos ada konsekuensi. Jadi makanya disebut hak pilih ya karena itu sebagai sebuah profesional, sebagai hak. Kapan kita bisa menggunakan hak itu atau tidak. Tapi dalam konteks pemilu, ya itu menurut saya ya harus disampaikan, harus digunakan hak pilih itu. Suara itu harus digunakan pada saat pencoblosan itu. Kalau misalnya tidak dicoblos, kita tidak menyuarakan hak pilih, apa konsekuensinya? Ya sebenarnya cukup banyak. Cuman kadang tidak terlalu signifikan kalau hanya 1-2 orang. Tapi kalau yang golput itu banyak banget, ya itu kan masalah. Nanti akan partisipasinya turun dan tingkat legitimasi pemimpin itu juga akan dipertanyakan. Kalau misalnya yang tahun ini kalau masalah itu ada 200, aku lupa ya 200 jutaan nih. Itu kan cukup tinggi angkanya dan itu yang paling besar, yang paling besar itu anak muda, generasi muda yang punya hak pilih tahun 2024. Kalau misalnya setengahnya ini misalnya golput, legitimasi pemimpinan itu bakal dipertanyakan. Kalau misalnya yang coblos hanya 2/3 saja, 2/3 itu artinya 75%. Otomatis kan menurun ya dari yang sebelumnya 80%. Kalau lebih banyak ya. Betul, itu menurut saya juga perlu diantisipasi gimana caranya biar ada gairah bagi anak muda. Gak hanya anda semua yang punya hak pilih itu juga harus bisa sebaiknya memilih, harus memilih kalau menurut saya. Karena gini, ada konsekuensi yaitu gimana nanti
apatisme politik ini ngaruh juga ke apatisme politik. Tidak mencoblos itu kan terus apatisme politik karena faktor ketidakpercayaan, distrust terhadap para pemimpin, penyelenggara pemilu, partai politik dan lainnya itu sebenarnya juga harus. Makanya mengapa kan kemarin itu banyak tren tentang ajakan-ajakan untuk golput ya, karena calonnya itu kan 3 itu ternyata hanya yang gak cocok, entah itu dari capresnya atau wakilnya. Itu kan banyak di Twitter ajakan-ajakan golput itu ya. Nah itu menurut saya kadang bisa dianggap misinformasi juga, nanti bakal jadi informasi yang disesatkan. Karena ajakan-ajakan semacam itu ya meskipun bukan termasuk pelanggaran hukum ya, tetapi membahayakan demokrasi. Gitu. Jadi kita sudahi golputnya, kita sudahi ajakan golput, tapi mari kita kawal pemilu yang demokratis dan bersih. Itu tugas sekarang ya, buat kita semua. Semua kalangan ya. Jadi kita harus gunakan hak pilih di tahun 2024 nanti. Jadi kita tanggung, jangan sampai tanggung resiko ya. Iya. Pemimpinnya kurang gitu. Jadi harus gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Biasa banget kita tuh tangan dulu ya. Jadi acara di episode kali ini nambah ilmu banyak banget. Insightnya luar biasa. Tadi banyak banget hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi kita dapat informasi baru. Nah teman-teman juga pastinya dapat kan? Dapat. Nah kita dapat informasi banyak untuk membantu atas sharing-sharing yang luar biasa pada kesempatan di episode kali ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga ya sudah diberikan kesempatan buat bincang-bincang sampai di podcast ini. Ya semoga bincang-bincang yang tidak terlalu lama ini juga memberikan manfaat lah ya, insight baru buat penonton ini. Ya, by the way ini dinternya ada buku nih di depan kita ini. Teman-teman, ini adalah buku hukum hak asasi manusia yang ditulis langsung oleh Kak Baju dan teman-teman. Ada penulis 6 orang ya Pak? 6 orang. Nah, kalau kita tertarik nggak sih dengan buku ini? Kita bisa dapetin di mana nih Bang? Ya itu buku ditulis oleh teman-teman manifestor ya, angkatan 20 sama 21. Ya. Jadi saya, kemudian ada Marvel, kemudian ada Teresa, Farza, kemudian ada Ashabul Kahfi ya, kemudian ada juga Miranda. Jadi ada 6 orang, itu semuanya manifestor angkatan 20 dan 21 tentang hak asasi manusia. Jadi itu hukum hak asasi manusia, dimensi pemikiran, permasalahan dan kemudian perkembangan. Jadi dimensi pemikiran, perkembangan dan permasalahan yang terkait. Gitu. Bisa dapat di mana? Dapat diakses di The Publish Store. Karena ini baru terbit, jadi sepertinya juga masih belum dicetak ya. Jadi bisa diakses di Publish Store. Ada versi e-booknya itu bisa dibeli. Bermanfaat atau versi buat anak hukum yang mau belajar hukum HAM gitu ya. Bisa teman-teman akses di Publish Store. Oke. Nah, terima kasih juga buat teman-teman pendengar podcast Manifest yang hari ini berjudul Pemilu 2024 Tradisi Akademi Menghadapi Gejala Politik. Nah, untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Manifest dan jangan lupa dengerin podcast LPM Manifest episode berikutnya. Dan pantengin terus ya teman-teman update-an. Aku Niti Jendri Dan aku Cinta Kartika Putri. pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Manifest selanjutnya. Dadah, Manifest.